Oke, Pak. Iya, Ini kita ngobrol-ngobrol aja nggak apa-apa deh, Pak. Soalnya ini, iya, iya. tapi suaranya aman banget Suara nih. aman ya? Oke, ya Aman sudah. banget. Nggak Oke, apa-apa. teman-teman semuanya, mohon maaf, ini gambar Profesor Dananya nggak ada. Kita kayak podcast aja ya, teman-teman ceritanya. Nggak apa-apa ya. Iya, Oke, suara suara jelas tapi gambar nggak ada katanya. iya bener. Nggak apa-apa, Pak. Kita ala-ala siaran radio aja lah. Nggak apa-apa. Oke, oke. Iya, eh, Prof. Dana, boleh dong Prof dikenalin BRI Institute ini tuh apa sih Prof? Dan dijelasin profil singkatnya gitu. Karena banyak yang Oke. baru tahu, termasuk saya juga. Oh gitu ya. Ya, jadi BRI Institute itu nama adalah perguruan tinggi swasta. Jadi Mm-mm. universitas biasa, universitas seperti swasta yang lainnya. Jadi kita itu nama resminya adalah Institut Teknologi dan Bisnis Bank BRI. Jadi memang Mhm. baru berdiri belum 2 tahun. Jadi baru dari November 2018 kita berdiri. Nah, Oh, oke. kita itu di bawah sebuah yayasan. Nah, yayasannya itu ada di bawahnya Bank BRI. Jadi Bank BRI Mhm. merasa bahwa eh, sudah 100 tahun lebih kan berada posisinya sebagai bank di bidang keuangan mikro, sehingga eh, apa namanya memiliki semacam social value lah dalam mempersiapkan generasi muda yang apa namanya yang paham atau fasih atau menguasai bidang keuangan, tapi dengan perkembangan teknologi yang ada ya tentunya terkait dengan teknologi, maka fintech lah, maka kita klaim Mhm. sebagai the first fintech university di Indonesia gitu, kira-kira seperti itu. Jadi dia Oh, perguruan tinggi swasta biasa, artinya walaupun dimiliki oleh Bank BRI yang mayoritas adalah kepemilikannya adalah pemerintah, tapi kami statusnya adalah perguruan tinggi swasta. mhm. Bedanya gimana Pak dengan kurikulum yang ada di universitas-universitas lain? Ada nggak? Oke, bedanya gini, kami itu banyak yang memprediksi, apa bukan prediksi ya, menganggap tadinya bahwa BRI Institute itu wah sekolah perbankan. Nah, kami itu bukan sekolah perbankan, tapi justru kami itu basicnya apa namanya mainframe-nya adalah di IT, Information Mhm. Technology. Cuman memang kita nggak 100% totally IT. Nah, kita ada muatan non-IT-nya, dan non-IT-nya itu adalah yang terkait dengan bisnis, finance, apa namanya, kewirausahaan, atau entrepreneur, dan sebagainya. Jadi kita itu punya 6 jurusan, atau sekarang disebutnya program studi ya. Jadi 6 program Mhm. studi. Nah, 4 program studi itu boleh dibilang 70% bicara IT, 30% bicaranya adalah non-IT. Jadi finance, asuransi, syariah, dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang 50% antara IT dan bisnisnya, ada yang terbalik, 70% bisnis, 30% IT, yaitu di bidang entrepreneurship gitu. Jadi Mhm. kurikulum kita boleh dibilang apa ya, blended antara, karena zaman sekarang kita melihat bahwa hampir semua industri, apapun industrinya itu tersentuh oleh sebagai digital industry kan. Artinya kita Mhm. industri perbankan kah, industri perhotelan, industri semualah, restoran sekalipun itu pasti tersentuh oleh digital lah, IT. Nah, maka kami mempersiapkan kurikulumnya itu menggabungkan antara IT dan bisnis gitu. Mhm. Oh, dan ini tuh kan first fintech university ya Pak ya. Itu Ya, cukup ini nggak Pak bertujuan juga untuk bisa membawa lulusannya bekerja di fintech gitu Pak. Nanti ketika di masa depan gitu, kayak gitu. iya, iya, betul. Jadi apa namanya fintech ini kan udah apa namanya mendisrupt semua aktivitas bisnis lah ya. Ya Jadi betul. dimulai dari bicara yang paling sederhana adalah, yang mungkin bukan paling sederhana, yang paling banyak dikenal orang adalah digital payment gitu ya. Mhm. Kemudian digital wallet dan sebagainya. Artinya kita bayar beli tiket apa pesawat terbang, kereta api, nonton bioskop, beli makanan, semua bayarnya sekarang Mhm. digital, sampai bayar parkir juga digital. Nah, kami Mhm. mempersiapkan apa namanya anak-anak muda yang akan bekerja di bidang itu, karena sekarang mereka bekerja dimanapun juga pasti harus melek
melek digital kan, artinya melek Iya, benar. teknologi kan, artinya mungkin Betul. pada saat saya muda kebiasaan komputer tuh dianggap sebuah apa namanya tambahan, tapi kalau sekarang kan harus harus literacy terhadap Iya, digital benar. tadi. Nah, jadi lulusan kami itu eh, diarahkan ke sana memang Hmm, gitu. hmm, hmm. Makanya kita klaim sebagai the first fintech university di Indonesia gitu. Oh, oke. Terus gini nih Pak, ada nggak sih paradigma-paradigma baru dari kurikulum sebelumnya yang mungkin fokusnya itu ke perbankan, kemudian mengkawinkannya dengan IT gitu. Jadi itu adalah sebuah pengetahuan baru gitu. Ya, jadi gini, kan kita udah pahami bersama lah ya bahwa industri perbankan itu di dalam negeri maupun di luar negeri sekarang eh, artinya orang udah nggak harus selalu pergi ke bank. Orang tidak selalu harus pergi ke ATM, misalkan. Jadi yang namanya transfer, yang namanya pembayaran, semua bisa melalui gadgetnya masing-masing, begitulah ya kira-kira. Iya. Artinya cashless tadi kan semakin semakin mendominasi dalam dalam bisnis gitu ya kira-kira. Nah, Mm-mm. behind the screen dari si industri kan tentu harus ada orang-orangnya dong yang yang tahu mengenai teknologi dan otomatis tahu tentang bisnisnya gitu loh. Artinya kita Mhm. nggak bisa lagi sekarang oh kita bicara bisnis hotel atau bicara bisnis rumah sakit atau bicara bisnis apapun itu kita hanya tahu tentang bisnis kita saja gitu. Nah sekarang nih Mhm. bagaimana caranya kita mendapatkan customer, bagaimana caranya mempermudah customer pembayaran, bagaimana caranya Mhm. customer berkomunikasi dengan kita itu kan semua digital. Nah, Iya. sehingga orang-orang yang bekerja di perusahaan manapun juga harus dibekali ilmu pengetahuan tentang IT, tentang apa namanya Mhm. teknologi. Nah, kita mempersiapkan itu. Makanya kurikulum kita juga yaitu tadi yang saya katakan, blended antara antara IT dan bisnis itu yang kita Mhm. lakukan. Dan satu hal Mhm. lagi keunikan kita adalah kita itu dari sebelum Pak Menteri Pak Nadiem Makarim menyampaikan bahwa kuliah dengan internship atau magang, kami itu udah mengklaim dari tahun pendirian pertama 2018 itu bahwa kuliah kami di kelas itu hanya 3 tahun, kemudian Mhm. setahun itu di industri. Dan industrinya itu Hmm. bukan hanya di industri Bank BRI ya, kalau di Bank BRI dan anak perusahaannya kita ada sekitar 50 divisi di Bank BRI, sekitar ada 18 itu terkait dengan digitalization. Nah, jadi bukan hanya di situ, tapi kita sudah menandatangani MOU dengan Aftek, Asosiasi Fintech Indonesia. Jadi Mhm. kita udah komunikasi dengan teman-teman di Aftek untuk nanti mahasiswa kami itu bisa magang di tempat mereka setahun. Jadi Hmm. kita bahkan kurikulum kita pada saat di awal pun kita apa komunikasi intensif ke apa namanya kepada industri itu. Jadi kita kumpul dengan teman-teman dari anggota Aftek dari investasi kita, dari Investri, dari kitabisa.com, dari Dana, dari Kodi, Doku, Cashless dan Santara sendiri waktu itu kan juga hadir di acara kami untuk ngebahas kurikulum nih. Apa sih yang Mhm. dibutuhkan oleh teman-teman pelaku industri fintech gitu. Nah, jadi Mhm. kita kita ramu si kurikulum itu memang udah benar-benar ready untuk kebutuhan para industri tadi. Itu kira-kira. Oh gitu. Itu tuh berarti ada program itu tuh pasti ya Pak ya. Karena tadi banyak yang nanya ini ada program magang nggak Pak gitu. Setelah setelah keluar dari BRI Institute apakah bisa langsung bekerja di industri-industri yang berkaitan dengan BRI Institute Pak gitu. Oh ya, jadi magangnya pasti. Jadi artinya kuliah kita 3 tahun, 6 semester katakanlah. Hmm. Nah, di akhir semester 5 itu mahasiswa harus sudah menetapkan dia passionnya di mana. Hmm. Karena kan bidang IT juga banyak lah ya. Ada yang mungkin passionnya adalah di programming, di data Iya. security, di data mining dan sebagainya. Nah, jadi selama 5 semester pertama itu mereka harus cari tahu dan selama 5 semester pun kita akan menghadirkan dosen-dosen tamu tadi apa namanya untuk memberikan pengenalan kepada mahasiswa kita untuk uh, mengenai industri-industri mereka. Nah, sehingga pada saat berakhirnya semester 5 mereka itu, oh oke, kita akan
ke Dana, kita akan ke Santara. Nah, sebaliknya Santara juga, oh saya butuh mahasiswa yang bicara mengenai AI, bicara mengenai data mining, bicara mengenai apa, networking. Nah, nanti kita mempertemukan antara beberapa mahasiswa itu dengan perusahaan tadi untuk selama setahun. Nah, magangnya kami itu tidak hanya sekedar oke, kita kirim tanpa bekal katakanlah ya. Jadi selama setahun itu kita ibaratnya punya semacam semacam buku logbook buat yang mahasiswa pegang, di mana si logbook tadi itu harus diisi oleh perusahaan. Jadi nanti dinilailah gimana perilakunya, pengetahuan teknisnya gimana, komunikasinya gimana, teamworknya gimana. Nah itu kita namakan ada company learning assessment. Jadi nanti pada saat selesai setahun ada tuh daftarnya company learning assessment. Nah, nanti digabungkan dengan nilainya dia di kampus yang 5 atau 6 semester pertama tadi. Gitu, Mbak. Jadi magangnya pasti, karena magangnya itu bagian dari kurikulum kami. Gitu. Oh, baik. Dan berarti BRI Institute ini kan fokusnya di teknologi and business yang nanti akan fokus menciptakan high income skill gitu ya, Pak ya? Iyalah. Iya, jadi mereka harus orang yang ya dalam tanda petik anak-anak muda yang, tapi anak muda sekarang kita mahasiswa udah ada 2 angkatan ya, mereka sangat ini kok, mereka sangat, anak muda sekarang tuh sangat skillful, cepet dalam mengadaptasi, jadi malah rasa ingin tahunya tinggi dan sebagainya. Jadi saya optimis dengan anak-anak muda kita bisa mengikuti program-program tadi. Iya, anak-anak muda sekarang banyak yang sangat agile ya, Pak ya. Iya. Sabar gitu menghadapi perubahan. Nah, jadi ada pertanyaan nih, setelah magang gimana Pak katanya? Ya setelah magang kan dia punya raport tuh, buku raport magang yang kita namakan tadi company learning assessment. Nah, jadi company learning assessment tadi nilainya berapa nih? Jangan-jangan jam kerja di sana jam 8 katakanlah. Dia datangnya jam setengah 9 atau datang jam 8 tapi terus misalkan ngopi-ngopi dulu, apa-apa dulu. Nah, itu masuk dalam penilaian soft skill. Jadi kita nilainya 2, hard skill dan soft skill. Kemudian sama mentornya dari perusahaan, misalkan dikasih project, ini harus selesai dalam 3 minggu. Nah, selesai nggak 3 minggu? Gitu. Jadi si company learning assessment itu harus diisi memang. Diisi, nanti pada saat balik kita convert. Jadi nanti pada saat dia lulus, selesai 8 semester atau kurang, nah itu mereka dapat 3 lembar. 3 dokumen lah ibaratnya, ijazah, kemudian transkrip seperti biasa. Saya pikir ijazah, transkrip semua perguruan tinggi ngasih seperti itu. Nah, kita ada tambahan lagi yang namanya Graduate Skill Competitiveness Index. Jadi competitive index itu apa? Karena kan mahasiswa zaman sekarang tuh ada yang misalkan saya hobi coding, saya hobi robotik misalkan, saya hobi apa gitu. Nah, kami ada unit-unit itu. Nah, kalau misalkan dia pernah juara lomba coding di level nasional kah, level Jabodetabek, itu kita beri nilai SKP namanya, bukan SKS. Kalau mungkin teman-teman yang udah kuliah istilahnya SKS, kita SKP, Satuan Kredit Prestasi. Nah, jadi ada nilai SKS, ada nilai SKP. Jadi nanti apakah dia mau balik ke tempat magang, ke bekerjanya, atau dia mau bekerja di tempat lain, si rekruter perusahaan yang baru tuh lengkap, dapetin data si anak ini lengkap. Dia tahu soft skillnya kayak apa, hard skillnya kayak apa, perilakunya kayak apa, attitude-nya kayak apa, passion-nya di mana, itu semua terrecord di dalam record database si mahasiswa gitu. Oke. Kalau dengan program perkuliahannya bagaimana Pak? Karena apakah mereka ini nanti ketika lulus akan benar-benar siap dengan disrupsi, termasuk di sektor perbankan? Itu gimana Pak? Oh iya, jadi kan karena mereka itu kita beri semacam studi-studi kasus katakanlah ya. Jadi di dalam magang pun tadi saya katakan di pertama adalah mereka pada saat berangkat magang itu kita beri PR gitulah ibaratnya ya. Jadi PR, oke, kamu ke perusahaan katakanlah ke Santara. Santara adalah crowdfunding, maka di sana Anda akan menemui ini. Coba Anda cari tahu ini. Sehingga mereka berangkat itu dengan bekal. Jadi bukan magang yang tempo dulu yang zaman saya waktu kuliah itu kan magang begitu sampai perusahaan
Pelengang-pelengong akhirnya disuruh fotokopi lah, disuruh apalah gitu kan. Iya Iya, iya, nggak? benar-benar, Pak. Di akhirnya cuma disuruh sama pimpinan perusahaannya atau sama mentornya, supervisor, udah kamu beli nasi bungkus, kamu beli ini gitu kan. Iya, iya, Oh iya, iya, ini disuruh-suruh. nggak bakal kejadian karena Eh, dalam satu sisi lain itu kan sisi mahasiswa ya. Sisi lain iya, kita juga ada evaluasi tentang magang itu sendiri. Jadi mahasiswa pun diberi masukan, diminta feedback. Gimana Anda mhm, pengalaman Anda magang setahun di perusahaan A? Kayak apa dia? Oh, dia sangat bisnisnya sangat rapid, suasana kerjanya kondusif, ini segala macam. Jadi ketiga ketiga belah pihak nih antara mahasiswa eh, kita BRI Institute dengan perusahaan magang tuh saling saling mensupport lah itu kira-kira. Oke, terus Pak, kalau BRI Institute ini berarti dengan program-programnya ya, ini berarti jadi salah satu kata kunci ya untuk menjawab problem lulusan kampus yang sering dikemukakan banyak pihak, yakni link and match-nya Hmm, antara perguruan tinggi sama industri yang dia kerja di situ gitu. iya iya sangat-sangat. Jadi dunia digitalisasi ini kan masuk bukan hanya ke bisnis. Ya. Misalkan kayak ke game developer gitu ya. Artinya Mhm. eh, mungkin pada saat saya seumur mahasiswa, katakanlah umur 20 tahun, 22 tahun, itu bayangannya game itu adalah ngerusak, gitu, kalau katakanlah seperti itu. Nah, Iya. sekarang seorang gamer, kalau yang profesional, itu banyak dicari orang oleh industri di bidang teknologi atau di bidang fintech. Kenapa dicari? Karena dia punya talent. Jadi yang makanya saya bilang talent gap tadi, talent itu kan bukan Ya. serta-merta kepandaiannya dia matematik, fisika, atau kimia, atau apa. Tapi talent itu kan bakat. Ya, jadi kecepatan dia dalam membaca sesuatu, melihat sesuatu gambar, kemudian mengambil sebuah keputusan, itu juga sebuah sebuah talent gitu loh. Dan ada Mhm. pertanyaan di sini, ada beasiswa nggak? Ya, kami punya Ya. beasiswa. Jadi silakan masuk ke website kami, silakan Anda daftar. Ada dua skema besar, ada beasiswa yang asosiasikan. Kita ada perguruan tinggi BUMN ada 8 ya. Jadi ada beasiswa di bawah itu atau beasiswa langsung dari BRI Institute juga ada. Ya Mhm. tentunya ada ketentuan-ketentuannya lah ya. Itu kira-kira. Oke, kalau dengan perkembangan fintech sendiri nih, Prof, kan kalau misalnya kita bandingin sama Tiongkok nih yang udah berkembang pesat lebih dulu terkait fintech ini, di Indonesia ini gimana, Prof, ke depannya? Oh, sangat-sangat promising. Jadi kalau Hmm, menurut data yang saya punya ya, saya coba gathering data dari beberapa sumber bahwa dari konteks ASEAN aja kita tuh nomor 2 terbesar untuk industri fintech ya setelah Singapura ya. Memang Singapura banyak menjadi hostnya sebuah sebuah industri fintech lah ya. Tapi angka itu terus meningkat. Bahkan kalau berdasarkan datanya OJK bulan Maret kemarin ini, bulan 2 bulan yang lalu, itu akumulasi penyaluran pinjaman secara nasional aja sudah mencapai 102 triliun. Artinya bahkan naik 200% dari tahun lalu, dari tahun 2019 untuk periode tahun yang sama ya, year on year. Berarti kan ini datanya OJK loh, artinya sesuatu growth yang sangat-sangat besar. Di rapid level besar. Hmm. ya di borrowernya juga naiknya 246%. Di lendernya sendiri naiknya 134%. Berarti kan peningkatan yang bukan kecil gitu loh ya, di atas 100%, di atas Iya, 200%, iya. sehingga saya yakin ke depannya sangat-sangat sangat-sangat maju. Nah, bicara industri terkait dengan fintech sendiri, total di Indonesia saat ini udah 161. Dan itu Hmm, yang sudah di-approve oleh OJK lah ya. Nah, yang menariknya di situ dari 161 itu yang konvensional ada 149, yang syariah itu ada 12. Artinya fintech juga udah menyentuh syariah. Nah, di kami itu juga ada satu program studi atau satu jurusan yang 70%-nya IT, 30%-nya syariah gitu loh. Jadi kalau teman-teman yang tertarik dengan bisnis syariah. Jadi syariah itu kan bukan hanya bisnis bank perbankan, macam-macam sekarang ya. ya, ya, ya. Jadi kita juga mengakomodir seperti itu.
Oke, berarti cukup lengkap ya ini Pak ya. Program Iya, studinya jadi itu eh, ya jadi kan gini loh. Khususnya kayak misalkan Santara lah. Santara kan bergeraknya di crowdfunding ya. Nah, ya. crowdfunding itu kan sangat-sangat membantu pengusaha mikro dan pengusaha kecil lah. Pengusaha Hmm. mikro dan pengusaha kecil itu kan saat ini artinya apa namanya sering ditemui bahwa pada saat dia mau mengembangkan bisnis dia nggak bankable gitu kan ya. Nah, dengan Hmm. adanya sentuhan teknologi maka lahirlah pola bisnis crowdfunding tadi. Nah, ini kan sangat-sangat mendukung si pelaku industri apa namanya mikro dan kecil tadi. Dan mahasiswa pun bisa dengan mudah karena sudah berlatih bagaimana caranya mengelola, bukan mengelola ya, beraktivitas di sebuah industri crowdfunding. Nah, dia pun bisa mengcreate startup sendiri untuk Mhm. crowdfunding gitu. Saya pikir itu sebuah challenge bagi anak-anak muda kita gitu. Ya. Oke, Prof ini banyak yang nanya, ini BRI Institute ada pasca sarjana nggak, Prof? Karena memang regulasi, jadi kita regulasi itu kita nggak boleh langsung punya pasca. Jadi kita dimulai dari S1 Oh, dulu, gitu. Dimulai dari mm-mm, S1, nanti insya Allah setelah berjalan paling nggak 4 tahun lah setelah kita punya lulusan, mm-mm, kemudian baru kita bisa mengajukan untuk pasca sarjana. Karena memang apa namanya, kalau by regulation kita nggak boleh langsung mendirikan pasca, gitu. mhm. Tapi itu suatu hal yang mungkin mudah-mudahan nggak sudah ada dalam blueprint kami. Jadi dalam waktu apa namanya dalam waktu 5-6 tahun kita akan buka pasca sarjana paling tidak di bidang apa namanya keuangan mikro dan di bidang manajemen gitu kira-kira. Mhm. Kalau untuk lulusannya sendiri, Prof, ada cerita-cerita menarik nggak? Atau mereka udah pada kerja beneran kerja di fintech gitu, di industri-industri mana aja gitu? Ya, unfortunately kita baru 2 tahun, Mbak. Jadinya kita Hmm. belum punya Oh, lulusan, oke. belum punya Oke, oke. lulusan. Tapi apa namanya? Kami optimis lah dengan mekanisme kita berhubungan dengan Aftek itu sangat-sangat kental, sangat-sangat dekat. Banyak program yang kita akan lakukan bersama ya antara Mhm. kami dan Aftek tadi. Maka saya yakin lulusan kami ya saya nggak mau sesumbar lah ya, tapi mereka teman-teman di Aftek tuh udah bilang kalau gitu saya baru bisa metik masih setahun lagi dong ya gitu ya. Artinya karena itu tadi kita masih baru semester 4 mahasiswa kita. Jadi saya bilang magang itu dimulai di semester 5, saya bilang akhir semester 5. Berarti jadi teman-teman di Aftek tuh bilang udah nggak sabar nunggu karena mereka terus terang eh ya persaingan untuk mendapatkan talent tuh juga nggak mudah kan. Iya, Untuk di iya, iya, industri iya, di iya. industri teknologi ini khususnya di fintech ini pelakunya juga nggak banyak artinya dan teman-teman dari Aftek sendiri mengklaim bahwa mereka merekrut para apa namanya anak-anak muda yang di bidang apa namanya IT dan finance itu lebih banyak kebanyakan datang bukan dari bidang IT malah tidak ada bidang teknik lainnya dan sebagainya. Jadi lebih kepada apa namanya pengetahuan kefintekannya itu nggak by design gitu. Jadi karena dia punya passion, karena dia punya punya Oh, ketertarikan, iya, jadi iya. belajar sendiri. Nah kalau kita enggak, kita siapin gitu kira-kira. Oh iya, karena juga bisa dapat best talent yang dia nggak perlu diajarin dari nol lagi ya Pak ya. Di fintech itu Iya, mereka udah tahu gitu mau ngapain. iya. Jadi memang kurikulum kami sangat-sangat dibuat apa ya adaptif terhadap perkembangan teknologi khususnya di bidang komersial, finance, bisnis dan sebagainya gitu. Oke. Nah, kalau bicara dengan payungnya BRI Institute nih Pak, kan ini Bank Ya, BRI ya. Terus ya. itu bagaimana Pak kolaborasi dengan anak usaha atau unit bisnis BRI yang lainnya? Posisi BRI Institute ini tuh gimana? Ya, jadi posisinya adalah ya kita dengan Aftek aja sudah welcome, apalagi dengan grupnya Bank BRI lah ya. Jadi seperti saya katakan tadi, ada sekitar jadi Bank BRI itu juga melakukan semacam metamorfosis lah ya dalam waktu 5-6 tahun terakhir ini, yang tadinya dikenal barangkali adalah bank dari pedesaan dan sebagainya. Nah sekarang udah peranan teknologi sudah sangat-sangat
pesat di Bank BRI, dan Bank BRI sendiri terakhir mendapatkan award sebagai the most digitalized bank di Indonesia gitu ya. Nah, jadi ada sekitar 18 divisi, katakanlah divisi yang terkait dengan digitalization, khususnya di banking and finance. Jadi mereka tadi 18 divisi itu menjadi bagian dari pilihan mahasiswa juga untuk pada saat dia memagang gitu. Jadi pasti akan accepted dari mereka gitu. Oh, oke. Kalau pendaftaran nih Pak, terkait dengan sekarang kan masih pandemi nih ya, apakah BRI Institute tetap membuka jalur pendaftaran Pak? Kalau ada Ya, yang mendaftar? membuka jalur daftar, kita buka Oh, oke. apa namanya? Kita ada 3 jalur. Jadi ada jalur raport, ada jalur prestasi. Nah, jadi ada jalur prestasi ini kalau misalkan anak-anak apa adik-adik SMA punya prestasi, katakanlah prestasi pernah punya apa namanya ikutan lomba debat SMA, kan itu ada tuh lomba debat bahasa Inggris, atau kegiatan yang lainnya lah yang positif, itu masukin aja datanya lewat lewat apa namanya email, di scan, di upload di form kami, silakan di upload dalam bentuk PDF boleh, dalam bentuk JPEG boleh. Kemudian ada jalur tes. Nah, tesnya online. The next test itu adalah tanggal 12 Juni. 13 Juni, sorry. Nah, the next 13 Juni. tapi 13 Juni. Jadi Anda anak-anak SMA silahkan daftar, pilih jalurnya, apakah mau jalur ujian atau mau jalur raport atau mau jalur prestasi. Gitu. Semua online. Semua ada fasilitas online-nya. Kita kan kuliah juga full semester ini online nih karena kondisi wabah ini ya. Benar-benar. Dan kalau para mahasiswa ini berkuliah di BRI Institute nih Pak, apa sih fasilitas dan keuntungan yang mereka dapatkan? Ya, kalau bicara fasilitas kampus, saya pikir semua kampus juga sama lah ya. Artinya fasilitas kuliah, laboratorium, kemudian library, aulanya, dan sebagainya, itu saya pikir normal lah ya. Tapi kita library kita itu kita desain senyaman mungkin gitu ya. Artinya kita nggak model yang bangku berjejer-jejer gitu, nggak. Jadi kita ada mau duduk-duduk sambil di sofa atau di apa namanya di bantal yang di lantai dan sebagainya, itu kita setting seperti itu. Kemudian kalau fasilitas fisik ya itu tadi sebenarnya sama, kita punya fasilitas fisik yang sama dengan kampus lain lah. Kampus kami ada di Jalan Raya RM Harsono. Jalan Raya RM Harsono tuh yang on the way ke Ragunan. Jadi dari perapatan yang TB Simatupang itu tol, kemudian ke arah Kebun Binatang Ragunan. Nah, pertengahan jalan tuh di sebelah kiri jalan. Nah, itu kampus kami di situ. Nah, yang paling menarik di situ kan juga ada 3 divisi IT itu. Jadi di dalam satu kampus, bukan satu kampus ya, di sebelahnya itu ada divisi satelit. Kita kan bank satu-satunya di Indonesia yang punya satelit sendiri. Nah, jadi anak-anak mahasiswa itu berkesempatan kalau misalkan dari divisi satelit butuh 3 orang, 4 orang untuk anak magang, ya dia magang di sana, cari tahu. Jadi pokoknya mahasiswa yang kreatif, yang bermotivasi, yang gesit, yang segala macam, ini adalah sebuah kampus yang sangat-sangat tepat gitu kira-kira untuk mereka-mereka itu. Gitu. Ya, oke, buat teman-teman yang pengen masuk ke situ, dicatat itu tadi ya. Ya, jadi kita macam-macam divisinya, apa namanya, bukan bicara hanya digital banking, karena kita kan juga apa namanya menjadi sebuah platform apa namanya buat di fintech ini. Oke, Pak, saya ada satu hal yang menarik nih Pak. Apa? Jadi gini Pak, kan kalau di SMA tuh ada IPA sama IPS ya Pak ya. Dan IPA sama IPS itu kayak minyak sama air gitu, karena itu jurusan yang berbeda, kepribadiannya berbeda gitu ya. Dan itu entahlah sampai sekarang ini masih relatable atau enggak gitu. Tapi kalau seandainya kita bicara sosial, misal orang ekonomi atau accounting itu dari IPS, tapi kalau scientist dan ilmuwan itu dari IPA. Nah, kalau seandainya kita bicara dengan fintech, financial, dan teknologi yang dimana itu harus didominasi oleh orang sosial buat accounting dan finance, tapi juga harus didukung teknologi yang kuat. Nah, apakah fintech university ini menjawab itu? Nah,
Karena ini kan dua hal yang dari dulu ini dipisahkan, dari dulu cukup didebatkan kayak gitu ya. Kayak anak Ya, IPA nggak betul, boleh betul, masuk betul. IPS gitu. Anak Iya, IPS iya. nggak bisa masuk IPA kayak gitu kan ya Pak ya. Iya, Nggak bisa iya, masuk iya, ke iya. industri ini. Jangan ngerebut jurusan saya dong anak IPS. Kata anak IPS jangan ngerebut jurusan saya gitu ya. Iya, iya, Nah, iya, iya. mungkin nggak sih Pak, kalau nanti akan ada jurusan fintech ya, di mana mereka mempelajari dua kategori ini sekaligus, di mana yang selama ini itu dipisahkan, ini sekarang disatukan, karena financial dan teknologi ini kalau disatukan sangat-sangat menarik ya. Nah Iya, itu iya. gimana tuh Pak? Iya, jadi yang jelas sekarang persyaratan yang ada di kami, mereka-mereka yang dari IPS, IPA, atau SMK sekalipun, silakan mendaftar. Terus ya, jadi mendaftar mau pakai jalur raport, jalur prestasi atau jalur tes, silakan. Nah, nanti kan pada saat perkuliahan berjalan kan Anda akan diberikan semacam semualah pembelajaran yang saya yakin di situ akan terasah. Karena saya optimis begini, karena dari ngobrol-ngobrol dari teman-teman anggota Aftek sendiri, mereka katakanlah ada sebuah posisi atau sebuah job misalkan product owner gitu ya, di mana di situ harus mendesain dari front end si produk teknologinya apa. Kan sekarang bicara bikin handphone aja, bicara bikin program aplikasi aja. Kan kalau tampilannya nggak menarik, orang nggak ada yang nggak ada yang mau download gitu kan ya, kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman di Aftek mengatakan bahwa terkadang mereka pun meng-hire orang yang sebenarnya sarjana psikologi. Artinya dia dari jurusan IPS, tapi nyatanya begitu kerja di sebuah perusahaan fintech, mereka bisa adaptif gitu ya. Jadi sekali lagi adalah passion tadi. Jadi kuncinya adalah kalau kami melihatnya adalah yang penting punya passion, punya motivasi dulu gitu loh. Artinya tapi kalau misalkan, saya nggak berani Pak, matematik saya sangat jelek, atau IPS, saya matematik udah jauh lah, fisika udah jauh segala macam. Ya udah, kita punya dua program studi atau dua jurusan tadi yang muatan bisnis atau muatan manajemennya itu lebih banyak, yaitu jurusan teknologi bisnis digital atau jurusan kewirausahaan. Nah itu porsi manajemennya, bahasa kasarnya straight to the point, porsi IPS-nya lebih besar gitulah kira-kira. Nah silakan Anda calon mahasiswa Anda pilih salah satu dari dua jurusan itu. Gitu. Tapi mungkin nggak Pak, kalau ntar di SMA ada jurusan fintech nih, ini kita Ya. ngomonginnya kayak mimpi-mimpi aja ya. Kan itu Iya, dua iya. tuh langsung digabung jadi satu gitu kan. Iya, iya, iya. Ya bisa aja, nggak jadi. Nah, itu sih kembali kan kita kan sebetulnya kita nama jurusannya itu kan tidak jurusan fintech karena memang by law kita kan diatur nama program studi, nama jurusan itu diatur. Sehingga namanya, tapi kan by regulasi juga akreditasi mengatakan bahwa Anda jurusannya sama-sama IT nih, tapi keciriannya apa? Nah, kita IT, keciriannya di fintech gitu. Tapi jurusannya sih kita namanya bukan jurusan IT, bukan jurusan fintech, tapi jurusannya adalah teknologi informasi, sistem informasi, dan sebagainya. Silakan masuk ke website kita, ada penjelasannya itu semua yang lebih detail sih. Atau hubungi nomor telepon kami. Nomor telepon kami juga gampang diingat kok. Berapa nomor teleponnya Pak? 0819 0818 0819. Oke, tuh. Kan gampang kan? 0819. Ya. Kenapa, Pak? Ini ya, anak saya 4 tahun kuliah di Malaysia, bisa nggak pindah ke BRI Institute nih, Pak? Bisa. Jadi kan menurut peraturan perundang-undangan pun ada yang namanya mahasiswa transfer. Jadi dia kuliah di Malaysianya apa? Katakanlah kalau dia IT, mungkin mata kuliah yang bisa ditransfer banyak. Tapi katakanlah kalau misalkan kuliah di Malaysianya, katakanlah bidang ilmu komunikasi, misalkan bidang public relation atau jurnalistik, mungkin mata kuliah yang bisa ditransfer kurang dari 50%. Nah, itu tergantung di sana di Malaysianya apa. Tapi secara regulasi membolehkan mahasiswa pindahan. Oh, ini kayaknya ibunya ingin anaknya siap banget menghadapi disrupsi 4.0 ini, Pak. Karena dia kuliah di Malaysia. Oh gitu. Ya, silakan kontak ke kami.
Tadi nomornya gampang diingat, ada juga udah ada yang nulis, kemudian kalau Iya, enggak udah yang ada yang tulis. Terima kasih ada Mbak Revita. atau ada lagi nomor telepon yang baru 081 911 922 933. Nah, itu gampang juga kan diingat. Oke. Nah, Pak, Prof tuh punya nggak pesan nih buat teman-teman semua yang lagi pada nonton ini? Apa pesannya Prof buat mereka siap menghadapi disrupsi ini gitu, siap menghadapi dunia ke depannya, Halo, siap menghadapi ya, perubahan-perubahan yang terjadi gitu. ya saya terlepas daripada menjadi mahasiswa beris itu atau tidak ya, tapi disrupsi Iya, iya. teknologi dan digital itu udah nggak terelakkan lah ya. Artinya, Mm-mm. apalagi dengan musibah atau wabah ini kan, ibarat kata di seluruh dunia orang dipaksa untuk menggunakan teknologi gitu ya. Artinya Mhm. untuk dari beli barang lah, mesen barang, komunikasi sama temen, kuliah, rapat, Mhm. semua itu teknologi. Sehingga apa namanya, siapapun dia, apalagi anak muda, itu bisa dibayangkan kalau hari ini anak-anak ini usia 18 tahun, 19 tahun, maka perkembangan teknologi pada saat mereka usia 40 itu kayak apa gitu, 20 tahun dari Iya, sekarang. Nah, iya, iya. jadi ya itu tadi, ya harus ya lebih lagi untuk selalu updated terhadap teknologi itu gitu. Itu Mhm. aja sih pesan saya bahwa apapun bidang ilmu kalian, apakah kalian dari IPS kah, IPA kah, atau sastra kah, atau apapun juga, atau SMK Tata Boga lah, apa segala macam. Tapi Anda jangan nutup mata soal teknologi, itu aja. Teknologi khususnya digital. Nah ini yang, Mhm. karena kita nggak bisa tahu 20 tahun lagi kayak apa. Nah, hari sekarang aja sekarang udah Mhm. seperti ini, bisa dibayangkan Ya, gitu kan. Ya nggak? 20 tahun yang lalu mungkin kita nggak pernah terbayang apa yang terjadi hari ini. Mungkin 20 tahun yang ke depan iya juga kita benar. nggak bisa bayangin. Gitu. Itu kira-kira, Mbak. Oke. Nah, gini Prof, kalau untuk teman-teman di luar sana nih yang punya tim gitu misalnya, punya punya perusahaan dan timnya ingin dilatih gitu misalnya, Prof. Gimana sih caranya untuk bisa eh, melewati gap talent dan gap knowledge itu gitu? Terlepas dari Maksudnya? kuliah di BRI Institute ya, gitu. Oke. Untuk gimana tuh, Oh Prof? ya, gini, banyak orang yang mengatakan bahwa klaimnya adalah, kuliah itu nggak menjamin sukses, kuliah itu nggak menjamin karir. Tapi lalu jangan terus dibalik, kalau gitu kita nggak usah kuliah. Nggak begitu. Kita kuliah, Mhm. sekolah itu biar gimana pun juga kayak orang misalkan atlet renang atau atlet lari, di mana dia harus belajar push up, belajar tarik nafas, ngatur nafas, dan pola makan, dan sebagainya kan. Artinya, nah belajar atau kuliah tadi, itu adalah bagian dari tadi apa exercise kita, ngatur napas kita, latihan push up Mhm. kita dan sebagainya. Jadi kalau adik-adik mahasiswa siswa SMA atau SMA itu tidak mau memanfaatkan waktunya untuk mengasah, cari pengetahuan, cari informasi, Mhm. lebih kritis lagi kenapa begini, kenapa nggak begitu. Mhm. Nah itu gapnya makin jauh karena di industri sekarang kan orang udah bicaranya adalah apa ya? Semua industri menggunakan bahan baku sama, semua industri menggunakan mesin yang sama, semua industri menggunakan manusia juga, gitu kan ya. Berarti Mhm. kan harus ada something yang more than that, gitu loh. Sehingga orang harus soft skill tadi, gitu loh. Punya pikiran Mhm. kritis, punya apa namanya sensitivitas, punya uh, teamwork, rasa rasa saling berbagi dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi penting untuk talent gap tadi. Karena kalau kepintaran Mhm. matematik mungkin hampir sama semua. Mau yang kuliah di Indonesia, mau keluar di Malaysia, di Singapura, di Eropa, di Jepang, ya matematiknya sama. Tapi kan value dari soft skill seseorang itu yang menentukan masa depannya itu, gitu loh. Benar, Gitu, benar Mbak. banget sih, Prof. Iya, makanya anak-anak muda sekarang nih harus rajin-rajin ya, update itu skillnya. Iya, jadi misalkan apa, mau apapun skillnya lah, mau dia skill, saya Iya. ternyata orangnya teliti. Oh, berarti saya skillnya di hal-hal yang berkaitan dengan ketelitian atau apa misalkan. Nah, itu harus diasah dan perkembangannya kayak apa dan sebagainya. Dan banyak kan orang-orang yang ya mohon maaf, artinya tidak perlu sekolah tinggi, tapi memang dia sebetulnya punya skill itu yang harus diasah gitu loh.
Itu kira-kira. Jadi tadi yang ada yang nanya nih mungkin telah baru gabung kali ya. Jadi kalau perusahaan apa yang kerjasama itu tadi semua anggota Aftek itu yang tadi saya sebutkan ya Santara sendiri, Investri, investasi kita, dana dan sebagainya. eh jadi kami sendiri udah menjadi strategic partnernya Aftek gitu loh. Jadi, Mhm. nah selain dari Bank BRI sendiri yang pastinya akan menjadi sebuah apa namanya kerjasama kita. Oke. Baik, Prof. Ini terima kasih banyak atas Sama-sama. informasinya tentang BRI Institute. Ini teman-teman nih kayaknya banyak yang pengen ini nih masuk ke sini nih. Iya, silakan, silakan cari Belajar informasi lagi. langsung. Ya, masuk ke website kami atau follow Instagram kami, silakan atau kontak ke nomor-nomor WA tadi. Mhm. Ya, Oke. gitu. Ke websitenya BRI Institute. Apa, Pak? Websitenya apa? .ac.id. Ya, brinstitute.ac.id. Gitu, teman-teman Ya, semuanya. Baik, Prof. ya. Dana, terima Makasih, kasih Mbak. banyak atas waktunya malam Sama-sama. ini. Kita Sama-sama, Mbak. siaran radio ini. Salam Rio, nggak kelihatan wajah saya ya. Iya, benar. Ya sudah. Sebuah kehormatan juga bagi saya bisa sharing-sharing sama Prof. Mungkin kita bisa Sama-sama. ketemu-ketemu Terima di lain kasih waktu banget. ya, Prof ya. Ya, Iya. pasti, Mbak. Makasih banyak. Selamat malam. Iya, terima kasih. Oke, Prof. Semoga sehat selalu dan lancar semuanya Ya, ya. Selamat ya begitu. malam. Selamat malam, Mbak. Makasih. Halo teman-teman semuanya, itu tadi live-nya sama Prof. Dana, rektornya BRI Institute. Jadi buat teman-teman yang pengen daftar ke universitasnya, bisa langsung aja ke websitenya briinstitute.ac.id gitu. Dan itu udah ada nomor teleponnya, coba di scroll-scroll ke atas, itu tadi ada banyak yang nyatetin. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang pada nyatetin. Mungkin di sini banyak juga yang pengen masuk ke BRI Institute ya, karena langsung dipersiapkan untuk masa depan gitu, langsung fokus ke dalam ke disrupsi 4.0 teman-teman. Jadi agak beda dengan kampus lainnya ini. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak sudah berpartisipasi di live malam ini hari Jumat ini bersama saya. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Nanti akan ada live-live selanjutnya lagi dengan tokoh-tokoh besar juga. Jadi terima kasih semua yang udah datang. Tetap update di Instagramnya @santaraco_id yang sudah verified ya. Dan juga update di website dan download aplikasi Santara di App Store dan Play Store untuk mengetahui apa saja penerbit-penerbit yang listing terbaru di Santara dan biar nggak ketinggalan juga gitu. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Saya Nandina Ajis nih pamit undur diri. Semoga teman-teman semua selalu sehat. Dah, selamat malam.